Sobat Berita Jatim, balik lagi nih di Wow. Dan Wow kali ini saya akan ajak Anda di rumah untuk ngobrol bareng salah satu penyanyi religi asal Surabaya, Uci Flodea. Bahkan baru-baru ini dia sempat bikin program loh, namanya Selasa Berkah. Seperti apa? Yuk kita langsung aja ketemu sama Cece Uci. Ganggu siang-siang ke rumah mau ngobrol-ngobrol. Oh, boleh nggak nih Ce? Sebenarnya saya kepo dengan Cece. Oke, silakan duduk. Boleh. Nah, ini kita udah bareng sama Uci. Nah, saya tuh sempet ya browsing di YouTube, di Google. Kegiatan Cece sekarang ini lebih fokus ke sebagai penyanyi religi. Iya. Nah, sebenarnya saya penasaran, Ce. Itu awalnya kenapa tiba-tiba bikin lagu religi? Bikin lagu religi ini saya udah hampir 2 tahun. Dan awal mulanya saya nggak terpikir sih saya akan jadi penyanyi. Waktu itu saya ngalami hal-hal yang buruk gitu loh dalam kehidupan saya. Oke. Lalu saya nggak ngira kalau saya jadi penyanyi gitu loh ya kan. Nah lalu 2 tahun yang lalu itu saya ngalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan saya, sehingga saya patah semangat, patah segalanya, seakan-akan dunia saya itu gelap gitu kan. Sampai segitunya ya, Sampai Ce? segitunya. Oke. Terus saya lari ke Tuhan, saya bilang apa yang harus aku lakukan Tuhan gitu kan. Ya udah, bernyanyi. Oke. Gitu. Itu masih aktif di gereja juga ya, Ce? Kalau aktif di gereja memang aktif. Saya juga punya rumah doa. Sudah hampir 10 tahun juga. Rumah doa saya ada di rumah sebelah. Nah itu bernyanyi. Tapi saya nggak bisa nyanyi Tuhan. Dan Oke. sama Tuhan gitu, Iya. ya kan. Terus saya bilang, tapi saya nggak bisa nyanyi Tuhan. Bernyanyi. Nah, langsung saya ada satu produser. Lokal dia atau Jakarta? dari London. Oh, London. Oke. Dia stay di London. Dia yang aturkan semuanya itu. Lalu saya belajar bernyanyi, bikin lagu baru, ya kan? Saya bisa gitu kan. Dari situ saya timbul single saya yang sekarang sudah ke-6. Oke, yang beberapa waktu lalu launching baru juga kan ya? Iya, Ce? itu Oke. bagian pujian dan hormat, dan itu saya kerjakan. Sebenarnya video klipnya ada 2. Ada satu di Belanda, saya ambil Satu. video klip, dan satu di Bali. Oke. Ketika bernyanyi lagu religi nih, Ce, ya, kedekatan emosional yang seperti apa Cece Uci rasakan waktu itu? Saya merasa lebih dekat lagi sama Tuhan gitu. Saya sudah jadi sama Tuhan. Saya akan membuat sebanyak mungkin lagu single yang saya bikin, yang saya nyanyikan sendiri, lagu saya sendiri. Saya ingin memuji Tuhan setiap hari dengan lagu-lagu saya sendiri, dan saya ingin berbagi ke banyak orang, memberkati banyak orang. Dalam artian dengan proses yang seperti ini bisa dibilang hijrah ya, Ce, ya. Hijrah. Nah, kalau dari Uci sendiri memaknai sebuah hijrah saat ini tuh seperti apa sih? Hijrah sendiri itu saya memang mempersembahkan diri saya semuanya untuk Tuhan. Dan mempersembahkan untuk Tuhan. Makanya itu sudah hampir 2 tahun ya. Saya ada Selasa Berkat itu. Oke, iya. Itu karena Tuhan memang terlalu baik dalam kehidupan saya. Saya diberkati luar biasa. Dan saya tengok orang di luar itu banyak yang masih kekurangan kan. Oke, ya. Saya melihat orang, saya diberkati Tuhan, bukan saya memikirkan diri saya sendiri, tapi saya memikirkan banyak orang, dan timbullah Selasa Berkat itu. Oke. Dan itu sudah hampir 2 tahun, dan itu sudah komitmen loh, setiap minggu sekali. Oke, setiap hari Selasa. berarti dalam arti Uci sekarang mulai mengurangi duniawi ya?
sisi Enggak duniawi sama sekali. sudah nggak sama sekali. Sudah Wah, nggak sama itu sekali. menurut saya adalah proses yang sangat panjang ya, tapi Cik Uci bisa melewati itu kayak Bisa. gitu. Jadi awal kan kapan hari saya bikin film. Oh iya sempet Iya yang kan, launching dari- sama Ferry Salim itu Dari kan. saat itu, Mm-mm. sejak itu saya Setelah itu ya Cik. setelah itu cut, saya udah nggak pernah hubungan di dunia luar. Saya hanya melayani Tuhan, saya hidup sama Tuhan, saya berbuat baik kepada sesama. Saya tidak memandang dari segi apa, agama apa, itu siapa atau siapa, saya bagikan untuk orang yang memang membutuhkan. Awal transisi beban nggak sih Cik untuk melakukan hijau itu? Ya, melakukan hijrah itu gini, segala sesuatu yang saya lakukan itu harus komitmen. Kalau tidak komitmen, itu hasilnya tidak baik Dan tidak maksimal. dan tidak maksimal, dan itu bisa dilakukan semaunya saja, gitu kan. Tetapi waktu saya mengambil waktu untuk Selasa Berkat itu, saya berdoa dulu sama Tuhan, apakah saya bisa untuk setiap minggu gitu kan, karena itu kan berat juga. Iya gitu kan. benar. Tapi akhirnya saya awali dengan segala apa ya, rasa cinta saya sama Tuhan. Saya lakukan sampai hari ini. Dan biasanya dulu sebelum pandemi, jadi kita hari ini masak. Karena sekarang ini pandemi, saya nggak bisa ke pasar, termasuk juga saya batasi untuk ke pasar. Saya batasin, jadi saya setiap minggunya bagi sembako. Oh, digantikan dengan itu ya Sembako, Cik. ya ada minyak, ada sarden, ada mie, ada beras gitu. Setiap manusia itu bisa berubah setelah kita melewati beberapa proses untuk menjadi yang baik ya. Karena gini, bagi saya, daripada saya di luar berlama-lamaan, saya makan sama teman apa, toh saya juga yang bayarin, ya kan. Iya benar. Daripada seperti itu, uangnya dibagikan orang yang nggak mampu. Nah, ini kabarnya ini kan hari Selasa juga nih Cik ya. Iya. Hari ini apakah ada bagi-bagi Selasa berkah? Ada. Ini kebetulan saya mau lihat nih untuk hari Selasa ini kira-kira apa yang bakal diberikan ke beberapa orang-orang yang membutuhkan Cik. Iya. Boleh saya tengok nanti? Boleh? Oke. Kita sama-sama membungkusnya ya. Boleh, ayo Cik, mari Ya, Cik. mari. Yuk kita Tapi lihat. ya tempatnya di rumah sebelah ya. Oke, Karena nggak kan apa-apa. rumah kita ini ada dua. Satu memang untuk khusus ibadah, dan yang satu untuk tempat tinggal. Oke, Gitu. ya kita akan lihat untuk Selasa berkah ini apa yang akan dibagikan untuk para masyarakat yang memang membutuhkan ya Cik. Ya. Yuk mari Cik. Ayo. Setiap minggu berapa ini Cik? Berapa kantong sembako yang biasanya dibagikan? Oh, paling banyak sih 100. 100 ya? Iya. Itu menyeluruh ke Surabaya atau ada wilayah-wilayahnya? Muter. Jadi yang bagian bagi biasanya dia sama dia. Dia cari lokasi yang mana yang memang banyak, seperti tukang beca, Oke. seperti orang sapu, orang jalanan gitu. Jadi ini isinya ada masker juga, ada sembako juga. Kalau kurang nambah lagi. Ada rencana ke luar kota nggak Cik untuk bagi-bagi ini juga Cik? Belum sih, belum nggak berani kemana-mana. masih parno ya Cik ya? Masih parno, mahal. Jadi untuk sementara memang fokus Surabaya aja dulu. Surabaya bukan. Selain sembako ada lagi nggak Cik yang biasanya di Enggak sih, kebanyakan sembako, karena sembako ini kan sangat dibutuhkan kan untuk banyak orang. Jadi sembako, kalau bagi nasi ini makan hari itu juga habis satu orang. Iya benar. Tapi kalau sembako kan bisa keluarga. dimasak satu keluarga. Mm-mm. Gitu. Jadi ya ide yang luar biasa. Iya. Prospek ke depan apa ada ini nggak Cik kayak sekolah terbuka kayak gitu karena kan Enggak sih, karena kerjaan saya masih membutuhkan saya yang iya. lebih fokus. Jadi saya nggak ada untuk buka yayasan ataupun apa. Tapi kalau rumah doa ini udah komitmen ini sudah 10 tahun. Oke. Ada porsi-porsinya di situ. Biasanya ini orangnya penuh banget. Oke, iya. Setiap minggu ya Cik? Iya, setiap minggu. Cik, mungkin ada harapan nih untuk masyarakat juga yang memang
saat ini memang di saat kondisi pandemi seperti ini memang empati orang kan berkurang gitu ya. Egois itu juga tinggi. Mungkin ada sebuah harapan dari JJ mungkin bisa disampaikan untuk mereka. Jadi harapan saya buat semua orang yang mampu gitu ya, tengoklah hati, belajar mengerti hati orang yang tidak mampu gitu. Jadi kalau kita belajar mengerti orang yang tidak mampu, kita ini terenyuh. Kenapa setiap hari Selasa saya posting Selasa berkat saya ini ke Instagram, saya banyak orang-orang yang di luaran sana itu terinspirasi, bukan karena saya sombong gitu kan ya, bukan, karena supaya banyak orang terinspirasi dan bisa melakukan hal yang sama. Kalau satu orang melakukan hal yang seperti itu, ada 2 orang, 3 orang, 4 orang kan itu sangat luar biasa gitu. Saya terima kasih atas waktunya Iya, ya. dan Nanti saya mungkin banyak sekali sih kayak kemarin itu ada DM gitu, Bu saya minta darah keputih lah, darah mana lah, darah mana, udah dikirim sembako saya kirim. berarti benar-benar efeknya begitu luar biasa ya ketika kita memberi dengan ikhlas. Efeknya Tuhan terlalu Baik ya. Jadi setiap manusia itu bisa berubah dari buruk menjadi lebih baik, Iya, dan itu kalau dulu melalui kan proses. saya banyak di luar, Benar. banyak kafe-kafe, banyak nongkrong gitu. nongkrong yang nggak jelas, yang nggak penting. Tapi hari sekarang itu saya lebih daripada seperti itu, saya ngumpulin sembako, saya packing sendiri. Nanti ada yang bagian untuk sendiri. Dan lebih sering di rumah. Dan sering di rumah, iya. Jadi Belajar waktunya, nyanyi. iya belajar Sekarang saya lagi nyanyi. nyanyi, benar. belajar nyanyi di put saya Delon. Oh iya Sekarang iya put iya saya Delon. Iya. Mungkin nanti kapan-kapan kalau Delon kesini bisa deh Ce ya. Boleh? Kita Ya. ngobrol bareng sama Nanti Cik Uci rencana, sama Delon. mungkin bulan-bulan depan kalau sudah lagu saya jadi satu, kan itu yang Delon yang coaching kan dia akan ke Surabaya. Oke. sip. Nanti kita panggil Iya, dia ya. iya, ditunggu ya Cik kabar Iya, baiknya. baik. Ya, untuk sobat Jatim di rumah, semoga ini bisa menjadi inspirasi kalian. Jika memang kalian ingin menjadi orang baik, tidak perlu ada sebuah kompensasi yang akan berikanlah secara ikhlas, dan itu bisa membuat hati kita lebih besar dan lebih bersabar. Jangan lupa subscribe Berita Jatim TV, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di konten berikutnya.